Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnaini Amalia dari program studi S1 Ilmu Gizi ITKM Media Cipta Wisata Malang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai standar label pada kemasan pangan untuk skala industri besar dan juga skala UMKM. Ini merupakan kemasan pangan yang akan saya analisis standar labelnya. Akan tetapi sebelum kita menganalisis standar label, kita mengetahui terlebih dahulu apa sih label pangan itu. Nah, label pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 merupakan setiap keterangan mengenai gambar, tulisan, atau kombinasi dari keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan, ditempelkan, atau bagian kemasan pangan. Hal apa saja sih yang harus ada dalam kemasan pangan? Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996, hal yang wajib ada dalam kemasan pangan yang pertama ada nama produk, yang kedua ada bahan baku yang digunakan, yang ketiga ada nama dan alamat produksi dan juga importer produk, yang keempat ada berat bersih, yang kelima ada keterangan tentang halal, dan yang keenam ada kadaluarsa produk. Akan tetapi ada juga keterangan lain yang wajib ada di dalam kemasan produk, bisa kode produksi serta petunjuk atau cara penggunaan, petunjuk atau cara penyimpanan, nilai gizi, serta pernyataan khusus tentang produk. Langsung saja saya akan melakukan analisis produk pada skala industri besar. Yang pertama ada nama produk. Di sini harus mencantumkan atau menunjukkan sifat atau keadaan dari produk yang sebenarnya, di mana nama produk ini tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga menyesatkan. Yang kedua ada bahan baku yang digunakan. Keterangan ini dicantumkan pada label dimulai dari bagian yang terbanyak digunakan. Kemudian untuk pernyataan tentang bahan yang ditambahkan, diperkaya atau difortifikasi juga harus dicantumkan selama itu benar dilakukan pada proses produksi dan tidak menyesatkan. Yang ketiga ada berat atau isi bersih, yaitu menjelaskan produk pangan yang terdapat dalam kemasan tersebut. Dicantumkan dalam satuan, ukuran isi untuk makanan cair, ukuran berat untuk makanan padat, dan ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat atau kental. Yang keempat ada nama dan alamat produsen dan juga importer produk, di mana berisi keterangan tentang nama dan alamat yang memproduksi dan memasarkan pangan. Di sini terdapat contoh produk lokal yang tidak ada nama importer produk. Jadi tertera yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Sumedang. Yang kelima ada keterangan halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang keenam ada tanggal kadaluarsa pangan. Jadi setiap produk pangan memiliki tanggal kadaluarsa yang tercantum pada label pangan. Kemudian ada kode produksi pangan, di mana dicantumkan agar bisa memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan. Kemudian yang ketujuh ada nomor pendaftaran pangan. Dalam hal peredaran pangan, nomor tersebut wajib dicantumkan dan biasanya terdapat kode MD dan ML. Kode MD merupakan pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri dan kode ML merupakan pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Yang kedelapan, petunjuk atau cara penggunaan. Jadi untuk produk olahan yang memerlukan penyimpanan dengan cara tertentu wajib dicantumkan tentang cara atau petunjuk penggunaan dan penyimpanannya. Sebagai contoh di sini dicantumkan untuk petunjuk penyimpanannya, simpan di tempat sejuk, bersih dan kering, hindari terkena sinar matahari langsung. Dan yang terakhir ada informasi nilai gizi. Baik, sekian dari saya mengenai analisis tanda label pada produk skala industri besar. Untuk selanjutnya produk industri UMKM, di sini saya akan menganalisis mengenai produk UMKM ini. Untuk nama produknya saya sensor. Di sini juga sudah tertera bahan baku yang digunakan dan yang dicantumkan ada juga nama dan alamat produksi. Berat bersih juga di sini dicantumkan,
Akan tetapi yang tidak dicantumkan di sini tidak adanya keterangan halal, tanggal kadaluarsa, kode produksi, petunjuk atau cara penggunaan dan penyimpanan, dan nilai gizi juga tidak dicantumkan. Sekian analisis standar label produk industri UMKM. Kemudian untuk saran dan masukan saya mengenai produk UMKM ini, kedepannya produsen bisa memenuhi standar label yang sudah ditetapkan pemerintah, karena jika suatu produk sudah memenuhi standar label yang memuat informasi lengkap mengenai produk itu, akan membuat para konsumen tidak akan meragukan lagi kualitasnya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.